Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai sequestran dan anti-caking agent yang disusun oleh Ahmad Farid Yusuf, kemudian Silwa Aulia Rizkuna, dan saya sendiri Ayu Wijlestari. Oke, selanjutnya yaitu sequestran. Menurut BPOM, sequestran adalah bahan tambahan pangan yang dapat mengikat ion logam polivalen untuk membentuk kompleks sehingga meningkatkan stabilitas dan kualitas pangan. Ion logam polivalen itu adalah ion logam yang mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1, misalnya Fe, kemudian Zn. Mengapa ion logam itu perlu diikat? Jika tidak diikat itu apa efeknya atau bisa menimbulkan efek apa atau apa pengaruhnya terhadap kualitas dari bahan pangan tersebut. Nah, ion logam itu jika tidak diikat seperti besi, seng tadi, jika dalam keadaan bebas itu bisa mempengaruhi kualitas, misalnya dari cita rasa. Karena ion logam itu dalam keadaan bebas sifatnya yang masih labil sehingga mudah bereaksi dengan komponen lain dalam bahan pangan, termasuk ion logam itu sendiri mudah teroksidasi, kemudian itu dapat mempengaruhi warna dan cita rasa. Misalnya Fe itu terjadi oksidasi yang berikatan dengan oksigen, maka akan menghasilkan seperti karat gitu ya. Jadi adanya karat tersebut itu sehingga dapat mempengaruhi dari cita rasa. Mungkin bahannya itu bisa menghasilkan seperti karat itu karena adanya reaksi oksidasi tersebut, sehingga perlu adanya ditambahkan sequestran untuk menghindari reaksi-reaksi tersebut. Contoh lainnya itu misalnya pada reaksi pigmen warna. Pigmen warna itu bereaksi dengan logam polivalen sehingga itu warnanya bisa berubah. Fungsi penggunaan sequestran. Penggunaan sequestran dalam bahan pangan bertujuan untuk mencegah kerusakan pangan yang diakibatkan oleh kandungan logam yang dapat berasal dari dalam maupun luar bahan pangan tersebut. Ion logam bebas mudah bereaksi dan mengakibatkan perubahan warna, ketengikan, kekeruhan maupun perubahan rasa. Penggunaan sequestran biasanya ditambahkan pada lemak dan minyak dan makanan yang mengandung lemak dan minyak seperti daging dan ikan. Sequestran yang paling sering digunakan dalam bahan makanan adalah asam sitrat dan turunannya, fosfat dan garamnya, serta etilen diamin tetraasetat atau EDTA. Penambahan sequestran pada sayuran dapat melepaskan ion kalsium dari pektin dinding sel sehingga menyebabkan sayuran menjadi lunak. Mekanisme pengikatan sequestran. Proses pengikatan logam merupakan proses keseimbangan pembentukan ion kompleks logam dengan sequestran. Secara umum, keseimbangan ini dapat ditulis sebagai berikut. L plus S akan membentuk LS, kemudian sebaliknya. L itu merupakan ion logam, misalnya Fe, kemudian ditambah dengan sequestran, misalnya tadi EDTA. Nah, hasilnya itu LS itu kompleks logam dengan sequestran. Hasil dari LS ini sifatnya itu akan stabil. Jenis dan batas maksimum BTP sequestran. Berdasarkan Perka BPOM RI nomor 18 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan sequestran, jenis BTP sequestran yang diizinkan digunakan dalam pangan adalah sebagai berikut. Jenis bahan tambahan sequestran yang pertama adalah kalsium dinatrium etilen diamin tetraasetat. INS 385, ADI 0 sampai 2,5 mg per kilogram berat badan, sinonim kalsium disodium EDTA atau kalsium disodium edetat. Nah, apa sih INS itu? INS merupakan singkatan dari International Numbering System. Jadi nomor INS ini diberikan pada BTP yang diizinkan penggunaannya dalam industri pangan. Sedangkan ADI atau Acceptable Daily Intake yaitu jumlah yang dianggap aman untuk dikonsumsi setiap hari tanpa adanya pengaruh negatif terhadap kesehatan. Jenis sequestran yang kedua adalah isopropil sitrat.
INS 384, ADI 0-14 mg per kilogram berat badan. Dapat dilihat pada tabel yang di samping terdapat beberapa kategori pangan dengan batas maksimum penambahan BTP jenis ini. Selanjutnya ada natrium glukonat atau sodium glukonat, INS 576, ADI tidak dinyatakan. Sinonim BTP jenis ini yaitu sodium deglukonat. Fungsi lain natrium glukonat adalah sebagai garam pengemulsi. Tabel di samping memperlihatkan kategori pangan yang menggunakan BTP natrium glukonat dan batas maksimumnya. Pada tabel isopropil sitrat dan natrium glukonat, batas maksimum penggunaan BTP jenis ini tertulis CPPB. CPPB adalah jumlah bahan tambahan pangan yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah yang secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. CPPB atau cara produksi pangan yang baik memiliki nama lain yaitu Good Manufacturing Practice atau GMP. Jenis sekuestran yang terakhir yaitu kalium glukonat atau potasium glukonat, INS 577, ADI tidak dinyatakan. Sinonim kalium glukonat adalah potasium deglukonat. Fungsi lain tidak ada. Untuk penambahan BTP jenis ini umumnya digunakan pada makanan pencuci mulut berbahan dasar susu dan bahan baku berbasis buah seperti bubur buah, santan kelapa, dan lain-lainnya. Batas maksimum kalium glukonat pada tabel tertulis CPPB sehingga jumlah penambahan BTP jenis ini diizinkan sesuai yang diperlukan. Anti-caking agent. Menurut BPOM pada tahun 2013, anti-caking agent atau anti kepal adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah mengempalnya produk pangan, sehingga dapat mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Fungsi anti kempal sendiri adalah sebagai senyawa anhidrat yang kemampuannya mengikat air melalui pengikatan di permukaan atau surface adhesion yang sangat baik tanpa menjadi basah. Penambahan senyawa anti kempal bertujuan untuk mencegah terjadinya penggumpalan dan menjaga agar bahan tersebut tetap dapat dituang atau free flowing. Menurut Musyafa tahun 2012, karakteristik anti kempal adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa senyawa yang dapat menyerap air tanpa menjadi basah. Yang kedua, anti kempal harus mudah dicurahkan. Yang ketiga, berupa bahan anorganik alami yang tidak dalam keadaan bentuk kristal penuh. Dan karakteristik yang terakhir yaitu dapat dibuat dalam keadaan yang diperlukan dengan perlakuan fisik. Mekanisme kerja anti-caking atau anti-kempal. Senyawa anti-kempal biasanya merupakan garam-garam anhidrat yang bersifat cepat terhidrasi dengan mengikat air atau senyawa-senyawa yang dapat mengikat air melalui pengikatan di permukaan atau surface adhesion tanpa menjadi basah dan menggumpal. Senyawa-senyawa tersebut biasanya adalah senyawa yang secara alami berbentuk hampir kristal atau nirkristalin. Jenis dan batas maksimum BTP anti-caking. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan anti kempal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 549. Berikut adalah beberapa jenis serta batas maksimum anti kempal atau anti-caking yang dapat ditambahkan dalam makanan. Yang pertama, asam miristat, palmitat, dan stearat, dan garamnya, kalsium, kalium, dan natrium, Ca, K, dan Na. INS 470, ADI not specified. Sinonim kalsium miristat, potasium miristat, sodium miristat, kalsium palmitat, potasium palmitat, sodium palmitat, kalsium stearat, potasium stearat, sodium stearat. Nomor kategori pangan 01.7. Nama kategori pangan: makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, misalnya puding, yogurt berperisa atau rasa, atau yogurt dengan buah. Batas maksimal CPPB. Nomor kategori 04.128. Nama kategori pangan: bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure topping buah, dan santan kelapa. Batas maksimal CPPB. Nomor kategori pangan 04.2.2.2. Nama kategori pangan: sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering. Batas maksimal
CPPB. Nomor kategori pangan 05.1.1. Nama kategori pangan kakao bubuk dan kakao masa atau cake kakao. Batas maksimal CPPB. Yang kedua adalah garam-garam dari asam oleat dengan kalsium, kalium, dan natrium dengan nama kimia Ca, K, dan Na. Salt of oleic acid with kalium, potassium, and sodium. INS 470 ADI not specified, sinonim kalium oleat, potasium oleat, sodium oleat, dan oleic acid. Yang ketiga adalah kalium aluminium silikat atau potasium aluminium silikat. INS 555 PTWI 2 mg per kilogram berat badan sebagai total aluminium, sinonim mica dan muscovite. Nomor kategori pangan 01.3.2. Nama kategori pangan creamer minuman, batas maksimal CPPB. Nomor kategori pangan 01.5. Nama kategori pangan susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog, batas maksimal CPPB. Nama kategori pangan 0162.3. Nama kategori pangan bubuk keju untuk rekonstitusi. Contohnya dalam pembuatan saus keju. Batas maksimalnya CPPB. Nomor kategori pangan 01.6.5 yaitu keju analog atau keju lemak nabati dengan batas maksimal CPPB. Nomor kategori pangan 01.7 yakni makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, misalnya puding, yogurt berberisa, atau yogurt berbahan dasar buah. Batas maksimalnya CPPB. Nomor kategori pangan 04.12.8 bahan baku berbasis buah meliputi bubur buah, pure, topping buah, dan santan kelapa. Batas maksimalnya CPPB. Nomor kategori pangan 04.2.2.2 yaitu sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering. Batas maksimalnya CPPB. 05.1.1 yakni kakao bubuk dan kakao masa. Batas maksimalnya CPPB. Nomor 05.4 yakni dekorasi, misalnya untuk bakery atau topping non buah dan saus manis. Batas maksimalnya CPPB. 06.2 yakni tepung dan pati, batas maksimalnya CPPB. Dan 06.3 yakni serealia untuk sarapan termasuk rollet oats, yakni batas maksimalnya CPPB. Nomor kategori pangan 05.1.4 yakni produk kakao dan coklat, batas maksimalnya adalah hanya untuk formulasi pewarnaan yang diaplikasikan pada permukaan produk coklat. Yang keempat adalah kalium besi golongan kedua yakni cyanida atau potasium ferrocyanide. INS 536 ADI sama dengan 0 sampai 0,025 mg per kilogram berat badan, sinonim potasium ferrocyanide dan potasium hexacyanurate golongan 2 dan yellow brocade of potash dan hexacyanurate of potassium. Nama kategorinya adalah garam dan pengganti garam. Batas maksimalnya 20 mg per kilogram. Dan nomor kategori 12.2.2 yakni bumbu dan kondimen. Batas maksimalnya adalah 20 mg per kilogram. Nomor kategori 01.1.2 yakni minuman berbasis susu dan berperisa. Batas maksimalnya adalah CPPB. Nomor kategori 01.3.2 yakni creamer minuman. Batas maksimalnya CPPB. 01.5 yakni susu bubuk dan krim bubuk.
batas maksimalnya adalah CPPB. Nomor kategori 01.6.2.3 yakni bubuk keju, batas maksimalnya CPPB. Nomor 01.6.5 yakni keju analog dari lemak keju nabati, batas maksimalnya CPPB. 01.7 makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, misalnya puding, yogurt, batas maksimalnya CPPB. 01.8.2 yakni bubuk whey dan produksinya kecuali keju whey, batas maksimalnya adalah 10.000 mg per kilogram. 04.1.2.8 yakni buah meliputi buah pure, topping buah, dan santan kelapa, batas maksimalnya CPPB. 04.2.2 yakni sayur, rumput laut, kacang-kacangan, dan biji-bijian kering, batas maksimalnya CPPB. Yang kelima adalah kalium karbonat dengan INS 170 ADI not limited, sinonim chalk carbonate acid, calcium salt. Yang keenam adalah kalium silikat dengan INS 552 ADI not specified, sinonim silic acid, acidium salt, kalsium silikon acid. Nomor kategori 01.3 yakni susu kental dan analognya, batas maksimalnya adalah CPPB. 01.7 makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, misalnya puding, yogurt berperisa, atau yogurt buah, batas maksimalnya CPPB. Nomor 12.2.2 yakni bumbu dan kondimen, batas maksimalnya CPPB. Nomor 14.1.4 yakni minuman berperisa seperti minuman elektrolit, batas maksimalnya CPPB. Yang ketujuh adalah magnesium karbonat, INS 504 ADI not limited, sinonim tidak ada. Nomor kategori 01.3.2 yakni creamer minuman, batas maksimal sebagai total magnesium adalah 2800. Nomor kategori 01.5 susu bubuk dan krim bubuk adalah 2800. 01.6.2.3 bubuk keju adalah 2800. 01.6.5 keju analog dari lemak nabati, batas maksimalnya 2800. 01.7 makanan pencuci mulut seperti yogurt dan puding, batas maksimalnya 2800. Nomor kategori 04.1.2.8 yakni bubur buah, pure buah, topping buah, dan santan kelapa, batas maksimalnya 2800. Yang ke-8 adalah natrium aluminium silikat, INS 554 PTWI 2 mg per kilogram badan sebagai total aluminium, sinonim sodium silikolimanat. Nama kategori pangan: kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas kecuali coklat. Batas maksimalnya adalah 500 mg per kilogram. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.